Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarak. Sekarang kita akan membahas terkait sur atau kuantor. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aksamuhu haitsu jara imma bi kullin aw bi ba'din aw bila syai'in wa laisa ba'du aw shibhin jala. Wasuru adapun sur kulliyan pada kulli, wa juz'iyan dan juz'i, universal dan partikular, yuro ialah dilihat apa sur, wa arba'un dan ialah empat, aksamuhu adapun bagian-bagian sur, haitsu jaro sekiranya berlaku apa sur atau terjadi apa sur, imma bikullin ada kalanya dengan lafadz kul, au bi ba'din atau dengan lafadz ba'din. Kul ini untuk kulli, untuk kuliah universal, au bi ba'din atau bi ba'din yaitu untuk partikular juz'i, au bila syai'in atau dengan bila syai'in, wa laisa ba'du dan laisa ba'du, au syibhin atau yang serupa, jala jelas apa syibhin, jala jelas apa syibhin. Jadi ini akan menjelaskan terkait sur atau kuantor. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah hamliyah itu secara terperinci dibagi menjadi empat. Ada qadhiyah hamliyah syakhsiyah, ada qadhiyah hamliyah muhmalah, ada juga qadhiyah hamliyah kulliyah, dan qadhiyah hamliyah juz'iyah. Nah, qadhiyah hamliyah kulliyah dan qadhiyah hamliyah juz'iyah adalah qadhiyah hamliyah yang didahului ya atau yang diawali dengan sur atau kuantor. Nah, kuantor ini ada dua, ada kuantor kulli atau universal dan ada kuantor juz'i atau partikular. Kemudian kulli dan juz'i ini dibagi dua, ada yang mujab atau ijab, ada yang salab, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Sehingga jika diperinci maka sur ini dibagi empat, yaitu sur kulli mujab, ada sur kulli salab, ada sur kulli, ada sur juz'i mujab, dan ada sur juz'i salab. Nanti secara terperinci akan dijelaskan di dalam syarah. Wasuruh dan adapun sur, adapun lafadz sur, mubtadaun ialah mubtada, kulian adapun lafadz kulian, maf'ulu yura ialah maf'ul dari lafadz yura, wa juz'iyan dan adapun juz'iyan, maktufun ialah diatofkan ala kulian atas lafadz kulian. Yura ai yu'lamu, arti yura ini diketahui ya. Yu'lamu diketahui. Wa arba'un dan adapun lafadz arba'un khabarun muqaddamun adalah khabar muqaddam.
Aksamuhu adapun lafaz aksamuhu mubtadaun muakharun adalah mubtada muakhar. Ai aksamusuri artinya dari aksamuhu ini adalah bagian-bagian sur atau kuantor. Haitsu jaro ai waqa'ah. Arti dari jaro ini adalah waqa'ah. Ima adapun ima harfu tafsilin adalah huruf tafsil. Bikulin adapun lafaz bikulin muta'alliqun ialah berta'alluq bijaro dengan lafaz jaro. Au bi ba'din adapun lafaz au bi ba'din maktufun ialah diatofkan ala kullin atas lafaz kul. Au bila syai'in adapun lafaz bila syai'in maktufun ialah diatofkan ala bi ba'di atas lafaz bi ba'di. Walaisa ba'du dan adapun laisa ba'du ma'tufun ialah diatofkan ala la syai'a. La syai'in ya. Ala la syai'in ini harusnya ya. Atas lafaz la syai'in bila syai'in. Kan di awal ini ada au bila syai'in. Diatofkan atas la syai'in. Al wawu adapun waw bimakna au ialah dengan makna au. Walaisa ba'du ini wawunya bermakna au. Au shibhin adapun lafaz shibhin atfun ialah atof ala kul atas lafaz kulin. Yang pertama bikulin. Jala ay zaharah jelas. Makna dari jalannya adalah zaharah jelas atau tampak. Qala syarihu berkata siapa syarih? Zakara menyebutkan an-nazim siapa nazim an-nasura bahwa sesungguhnya sur kuantor imma kulliyun ada kalanya ialah kulli universal wa imma juz'iyun dan ada kalanya partikular wa kullun dan adapun masing-masing min huma dari keduanya kulli dan juz'i imma ijabi ada kalanya positif imma ijabiyun ada kalanya bersifat positif wa imma salbiyun dan ada kalanya bersifat negatif. Fa'aksamuhu maka adapun bagian-bagian sur alat tafsili secara terperinci arba'atun adalah 4. Jadi sur ini secara terperinci ada 4 ya. Secara umum dibagi 2. Secara terperinci dibagi 4. Yaitu sur itu pertama dibagi kulli dan juz'i. Kemudian masing-masing dari kulli dan juz'i dibagi pada ijabi dan salbi, yaitu sur kulli ijabi dan sur kulli salbi. Kemudian yang juz'i sama dibagi ijabi dan salbi, yaitu sur juz'i ijabi dan sur juz'i salbi. Sehingga secara terperinci sur ini dibagi menjadi 4. Wahia dan adapun arba'ah al-awwaluh yang pertama ialah adapun yang pertama kulli ijabi. Kulliyun ijabiyun adalah universal positif. Nahu contohnya kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Di sini ya yang menjadi sur adalah lafaz kulun. Kulun ini disebut dengan sur kulli ijabi. Sementara maudhu'nya yaitu insan dan mahmulnya adalah hayawan. Nah, qadhiyah hamliyah yang didahului dengan sur kulli ijabi disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Jadi secara lengkap disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Kenapa disebut dengan kulliyah? Karena didahului sur kulli, yaitu berupa lafaz kulun. Kenapa disebut dengan mujabah? Karena kul ini menunjukkan pada positif ya, karena ijabi. Wasani dan adapun yang kedua, kulliyun salbiyun ialah sur kuantor
universal negatif. Contohnya, la syai'a minal insani bihajarin. Tak satu pun dari manusia itu adalah batu. Di sini yang menjadi sur adalah lafadz la syai'ah. La syai' ini disebut dengan sur kulli salbi, yaitu kuantor universal negatif. Nah, sementara yang menjadi maudhu adalah lafadz al-insan dan yang menjadi mahmul adalah lafadz hajar. Nah, qadhiyah hamliyah yang didahului dengan sur kulli salbi disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah salbiyah atau salibah. Ya, sama ya, disebut dengan salbiyah atau salibah sama. Itu qadhiyah hamliyah kulliyah salibah atau salbiyah. Wasalisu dan adapun yang ketiga, juz'iyun ijabiyun adalah kuantor partikular positif. Contohnya, ba'dul insani katibun. Sebagian manusia adalah penulis. Di sini yang menjadi kuantor adalah ba'dun. Ba'dun ini disebut sur juz'i ijabi, yaitu kuantor partikular positif. Yang menjadi maudhu'nya adalah lafadz al-insan. Dan yang menjadi mahmulnya adalah lafadz katib. Nah, qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya didahului kuantor sur juz'i ijabi, kuantor partikular positif disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Yang keempat, warabi'u adapun yang keempat, juz'iyun adalah partikular salbiyun yang bersifat negatif. Contohnya, laisa ba'dul hayawani bi insan. Tidak ada sebagian makhluk hidup adalah manusia. Tidak ada sebagian makhluk hidup adalah manusia. Di sini yang menjadi kuantornya yaitu lafadz laisa ba'du. Laisa ba'du ini disebut kuantor partikular negatif atau surun juz'iyun salbiyun. Yang menjadi maudhu di sini adalah lafadz al-hayawan dan yang menjadi mahmul adalah lafadz al-insan. Nah, qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya didahului dengan sur juz'i salbi disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah atau salbiyah, sama ya. Disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah atau salbiyah. Ini adalah 4 bagian dari sur dengan contoh-contohnya. Wa qauluhu shibhin dan adapun perkataan nazim lafadz shibhin maktufun ialah diatofkan ala kullin atas lafadz kul, imma bi kullin ya, diatofkan pada lafadz itu ya. Ai kalimatin, maksud dari shibhin ini apa? Kalimatin kata tusyabihu yang menyerupai apa kalimat tilkal aswara terhadap kuantor-kuantor tersebut. Kuantor yang disebutkan di dalam nazom di atas itu ada 4, yaitu kulun, ba'dun, la syai'a, dan laisa ba'du. Itu 4 ya. Nah, kuantor tidak hanya terbatas pada 4 kata ini. Namun ada kata-kata lain yang bisa dijadikan atau yang masuk pada kuantor. Pada kuantor tidak harus kulun, tidak harus ba'dun, tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan pada makna universal atau makna sebagian, maka itu juga bisa disebut dengan sur atau kuantor. Contohnya ya, contohnya nanti banyak ini.
Fasyibhu kullin, maka adapun yang mirip kul, ini kul ini adalah sur kulli ijabi, yaitu kuantor universal positif. Nah, yang mirip dengan kul ini apa? Jami'u adalah lafaz jami'u, wa ammatu dan lafaz ammatu. Nah, contohnya jami'ul insani hayawanun. Seluruh manusia adalah makhluk hidup. Nah, yang menjadi kuantor di sini adalah jami'u. Sementara maudhu'nya adalah lafaz insan dan mahmulnya adalah lafaz hayawan. Nah, jami'u ini disebut dengan sur kulli ijabi. Ini mirip dengan lafaz kul karena makna dari jami' itu sama dengan makna dari lafaz kul. Sehingga karena maknanya sama menunjukkan pada makna keseluruhan kesemuanya, maka ini juga disebut dengan kuantor. Jami'u disebut dengan kuantor. Contohnya yang amatu. Amatul insani hayawan. Adapun seluruh manusia adalah hayawan. Di sini yang menjadi kuantor adalah amma, sementara maudhu'nya adalah insan dan mahmulnya adalah hayawan. Nah, yang menjadi kuantor di sini adalah ammatu. Ammatu. Ini amatu ini karena mirip maknanya dengan kulun, maka amatu ini juga disebut dengan surun kulliyun ijabi, yaitu kuantor universal positif. Washibhu ba'din, adapun lafaz syibhu ba'din, ba'din ini kan kuantor juz'i ijabi, yaitu kuantor partikular positif. Nah, yang mirip dengan makna ba'din ini apa? Yaitu farikun wa ta'ifatun. Farikun ini maknanya ya segolongan atau sekelompok, ta'ifatun ini sama ya, sekelompok. Nah, karena maknanya menunjukkan pada makna sebagian, farikun dan ta'ifatun ini, maka farikun dan ta'ifatun juga dimasukkan pada kuantor partikular positif, sama dengan ba'dun. Contohnya, farikun minal insani katibun. Sekelompok dari manusia adalah penulis. Adapun sekelompok dari manusia adalah penulis. Nah, yang menjadi kuantor di sini adalah farikun. Farikun ini disebut dengan kuantor juz'i ijabi. Sementara yang menjadi maudhu'nya adalah insan dan yang menjadi mahmulnya adalah katibun. Wasyibhu la syai'ah, dan adapun yang mirip la syai'ah ini adalah kuantor kulli salbi, yaitu kuantor universal negatif. Yang mirip dengan la syai' ini apa? Yaitu la ahadah wa la dayyara, tak satu orang pun ya. Sama la dayyara, tak satu pun. Maknanya tak satu pun. Karena makna dari la ahada dan la dayyara ini sama dengan la syai'ah, maka la ahada dan la dayyara ini juga disebut dengan kuantor, yaitu kuantor kulli salbi, yaitu kuantor universal negatif. Contohnya, la ahadah minal insani bifarasin, tak seorang pun, minal insan dari manusia, bifarosin ialah hewan, ialah kuda ya, bifarosin ialah kuda, tak satu pun dari manusia itu yang berupa kuda. Nah, yang menjadi kuantor di sini adalah la ahada. La ahada ini disebut dengan kuantor kulli salbi, universal negatif. Yang menjadi maudhu'nya di sini adalah lafaz al-insan dan yang menjadi mahmulnya adalah lafaz faros. Lafaz faros. Wasyibhu laisa ba'du, dan adapun yang mirip laisa ba'du adalah laisa kullu. Laisa ba'du ini ialah sur juz'i salbi, yaitu kuantor partikular negatif. Nah, yang mirip dengan makna laisa ba'du ini adalah laisa kullu. Jadi kalau ada qadhiyah proposisi, qadhiyah hamliyah yang didahului dengan laisa kullu,
kullu, maka itu disebut dengan qadhiyah, hamliyah, juz'iyah, salibah. Karena didahului dengan kuantor kulli salbi, yaitu laisa kullu. Fahuwa maka adapun laisa kullu min aswari salbi al juz'i, ialah termasuk sebagian dari kuantor negatif partikular. Li'annaha karena sesungguhnya laisa kullu ini ya, raf'un ialah mengangkat lil ijabil kulli pada positif universal. Nah, contohnya laisa kullu hayawanin bifaros. Tak semua makhluk hidup itu ya, tak semua makhluk hidup itu adalah kuda. Nah, di sini yang menjadi kuantor adalah laisa kullu. Yang menjadi maudhu adalah hayawan. Yang menjadi mahmul adalah faros. Nah, laisa kullu ini disebut dengan kuantor juz'i salbi, kuantor partikular negatif ya. Jadi laisa kullu ini meskipun ada lafadz kullunya, karena ini didahului dengan laisa, lafadz kullu ini, maka kullu ini termasuk kuantor kulli salbi. Apa maksudnya? Di sini kan ada kata-kata li'annaha raf'un lil ijabil kulli. Asalnya sebelum ini didahului dengan laisa, dimasuki laisa, lafadz ini awalnya gini, kullu hayawanin bifaros. Semua makhluk hidup itu adalah kuda. Asalnya gini. Ini kalau dibaca kullu hayawanin faros, maka kullun ini masuk sur kulli ijabi, yaitu kuantor universal positif. Nah, setelah didahului dengan laisa, maka laisa ini menghilangkan positif universalnya. Sehingga dengan adanya laisa ini yang awalnya kullun ini menunjukkan pada ijab kulli positif universal, maka setelah dimasuki laisa, maka kullun ini ya berubah menjadi juz'i salbi, menunjukkan pada juz'i salbi. Ketika ijab kullinya itu diangkat, dihilangkan, maka yang tersisa itu adalah juz'i salbinya, yaitu partikular negatifnya. Pertama yang diangkat atau yang dihilangkan itu adalah positifnya. Kalau positifnya yang diangkat, maka yang tersisa adalah salbnya, negatifnya. Yang kedua yang diangkat adalah kulinya, universalnya. Kalau kulinya yang diangkat, maka yang tersisa adalah juz'inya. Nah, ini fungsi ya laisa ketika masuk pada kullu. Demikian penjelasan mengenai kuantor. Nah, ini dengan 4 pembagiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.